Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sesepuh dan bini sepuh yang kami hormati, mohon izin Pak Moderator ya, 20 menit ya. Ya. Pertama kami sampaikan selamat atas perayaan ta'sis Masjid Al-Aqsa Menara Kudus yang ke-491. Mudah-mudahan 9 tahun lagi saya menemui Pak ya, acara ini sehingga 500 tahun nanti. Yang kedua, jujur malam hari ini saya merasa bangga, senang, karena forum seperti ini yang biasanya berbicara hal yang bersih-bersih, yang wangi, tetapi malam hari ini mengundang saya untuk berbicara tentang sanitasi. Saya itu, ini pengalaman saya pertama berbicara sanitasi di forum seperti ini, jadi saya ingin menyampaikan selamat dan bangga. Mudah-mudahan ini bukan kegiatan yang terakhir, tapi merupakan kegiatan yang awal. Ibu dan Bapak sekalian, perkenalkan saya Ditrianto dari Bakti Sosial. Saya dipercaya untuk mengelola program sanitasi terpadu Jarum. Program ini masih baru di Jarum, tahun 2023. Bahkan yang menginisiasi itu Pak Purwono, Pak Ibu. Program ini diinisiasi karena komitmen Jarum untuk ikut menanggulangi stunting. Jadi masih baru. Nanti saya akan berbicara tentang lebih kepada teknis sanitasinya. Yang pertama adalah bagaimana kondisi sanitasi di negara tercinta kita. Lalu yang kedua, mengapa sanitasi aman? Saya harus menambahkan kata aman, sanitasi aman, dan air minum aman itu penting bagi kehidupan kita. Dan yang ketiga, apa yang dimaksud dengan sanitasi aman? Itu 3 hal, mudah-mudahan dengan 3 hal itu bisa memotivasi kita semua yang hadir di sini untuk menyebarluaskan ini. Program sanitasi terpadu Jarum ini di Kudus kita bekerjasama dengan 6 desa, baru 6 desa. Tapi dari 6 desa ini kita sudah mendampingi sekitar 22.000 penduduk dengan berbagai kondisinya. Baik Ibu dan Bapak sekalian, jadi sanitasi aman. Kalau ada datanya nggak bisa ditampilkan? Ada, oke. Baik. Jadi sanitasi aman, langsung saja masuk pada sanitasi aman. Saya mengatakan, Ibu dan Bapak sekalian, ibunya ada ya, Bapak semua ya. Negara kita yang tercinta ini, yang kita rebut dengan darah, bukan diberi, negara dengan kekayaan yang luar biasa. Tetapi, apakah kita tahu bahwa kondisi sanitasi aman kita itu terburuk kedua di Asia Tenggara? Boleh ditampilkan datanya Pak, lanjutkan aja. Terus, karena saya dikasih waktu 20 menit, nanti udah di stop Pak. Terus, ya terus. Baik, ini kondisi sanitasi aman dan air minum di negara-negara. Boleh ditampilkan terus? Nah, yang warna merah ini adalah negara kita. Jadi kondisi sanitasi amannya itu sekitar 10, sekian persen. Di Asia Tenggara itu kita terburuk. Di Singapura 100%. Lalu yang berikutnya, sanitasi yang buruk akan berpengaruh kepada kondisi air minum yang buruk juga. Bagaimana kondisi air minum di negara tercinta kita yang gemah ripah katanya. Itu pun tidak berbeda jauh. Terburuk juga kita. Kondisi air minum aman. Lalu apa dampaknya ketika sanitasi aman dan air minum aman kita terburuk? Boleh dilanjut? Ketika air minum dan sanitasi ini tidak bagus, akan memberikan dampak yang sangat luas. Apakah itu kepada kesehatan? Apakah itu kepada
kesejahteraan, apakah itu kepada ekonomi. Sehingga biasanya wilayah, apakah itu negara, apakah itu provinsi, apakah itu kabupaten yang kondisi air minum dan sanitasinya buruk, biasanya kesejahteraannya juga berbanding lurus. Karena dampak ikutannya yang luar biasa. Itu mengapa kalau kita mundur ke belakang sekitar 3 tahun yang lalu, di pemerintahan sebelumnya, sanitasi dan air minum itu menjadi prioritas yang luar biasa. Ada yang namanya stunting, ada yang namanya tujuan pembangunan berkelanjutan, itu adalah dalam rangka perbaikan sanitasi dan air minum aman. Karena kondisi kita tadi. Jadi yang saya katakan adalah ketika sebuah wilayah, apakah itu negara, provinsi, kabupaten, yang kondisi air minum dan sanitasinya itu tidak baik, biasanya tingkat kesejahteraannya pun tidak beruntung. Oke. Jadi, nah, kalau yang terkait dengan, ya, boleh berikutnya, tadi salah satu dampaknya adalah tentang kesehatan. Ini angka-angka berdasarkan hasil penelitian, jadi tidak berdasarkan kira-kira enggak. Jadi ada keterkaitan yang sangat dekat ketika keluarga itu memiliki akses kepada atau memiliki sanitasi yang aman, maka kemungkinan dia stunting atau diarenya itu lebih baik dibanding yang tidak ini. Ini angka-angka yang sudah berdasarkan ini. Jadi stunting ada kaitannya dengan buruknya akses air minum. Meskipun stunting adalah terganggunya pertumbuhan dan perkembangan karena kekurangan gizi kronis, ya, kekurangan gizi kronis dan infeksi. Tapi kadang kekurangan gizi kronis dimaknai karena tidak ada asupan. Kadang dimaknai itu, bukan karena itu. Dan itu dibuktikan pada survei status gizi kita terakhir tahun 2022, terjadi pola perubahan stunting. Kalau dulu stunting itu identik dengan keluarga miskin, pada hasil survei itu stunting pun terjadi perubahan, terjadi pada keluarga yang berkecukupan. Jadi masalahnya bukan tidak ada asupan, tetapi ada yang salah dengan tubuh kita. Dan itu ada penelitian juga secara akademik, mayoritas usus orang Indonesia itu sudah rusak karena bakteri. Sehingga makan bergizi sebanyak apapun itu tidak diserap oleh tubuh, tapi diserap oleh bakteri gitu. Jadi oke, saya mau katakan itu salah satu dampak stunting. Dan kemarin stunting kita ketika booming itu nomor 2 di Asia Tenggara, nomor 5 di Asia, tertingginya kita. Kalau ibu dan kalau bapak-bapak boleh baca lagi, mungkin yang ngeklik di media sosial, berapa rata-rata IQ orang Indonesia? Boleh cari di Google. Itu menyakitkan, itu menyakitkan. Dan IQ itu dibangun salah satu adalah karena bagusnya gizi. Sanitasi yang buruk dan air minum yang buruk itu berdampak pada kualitas gizi kita juga. Oke, jadi pada poin ini saya mengatakan bahwa air minum dan sanitasi ikutannya luar biasa. Salah satu yang kenapa Jarum mendirikan program ini karena ingin berkontribusi menghilangkan stunting tadi. Stunting itu yang lebih mengerikan adalah terganggunya perkembangan motorik otak. Anak usia 5 tahun, pertumbuhan otaknya sudah 90%. Anak usia 2,5 tahun, 1000 hari pertama kehidupan itu, perkembangan otaknya sudah 80%. Jadi Anda bayangkan ibu yang hamil, kekurangan gizi, lalu dia hamil. Gizi untuk dirinya sendiri saja itu tidak cukup, bagaimana untuk janinnya? Jadi salah satu penyebab dari kekurangan gizi tadi adalah buruknya air minum dan sanitasi. Oke, jadi itu yang mau saya katakan tentang bagaimana air minum aman dan sanitasi aman itu berpengaruh pada kualitas kesehatan masyarakat kita. Oke, ini adalah angka-angka yang tidak perlu saya perdalam lagi, nanti kita bisa berdiskusi lebih jauh lagi. Boleh lanjut? Boleh lanjut? Ini adalah angka-angka, jadi buruknya air minum dan sanitasi juga berdampak pada angka kematian bayi yang di Malaysia itu angka kematian bayi itu sudah, atau angka kematian ibu itu sudah 2 digit, di kita masih 3 digit. Saya tidak mengatakan bahwa
kematian ibu dan balita itu menggambarkan buruknya air sanitasi enggak, tetapi penyakit yang mengakibatkan dia matinya bersumber pada penyakit berbasis lingkungan tadi, air dan sanitasi yang Oke, berikutnya, sekarang apa yang dimaksud dengan sanitasi aman sebenarnya? Sanitasi aman ini adalah hal yang baru. Kalau saya datang ke masyarakat, termasuk di Kudus ini, di 6 desa itu dengan 22.000 keluarga, kami masuk ke rumah-rumah melakukan survei. Ketika saya tanya, apakah ibu bapak punya jamban? Hampir semuanya mengatakan punya. Apakah jambannya punya penampungan tinja? Mereka yang punya hampir mengatakan punya. Nah, pertanyaan ketiga, apakah penampungan tinjanya dilakukan penyedotannya secara rutin? Ini hal baru. Betul. Itu kenapa dulu kalau kita membuat sumur itu harus berjarak dari penampungan tinja. Kenapa harus berjarak? Karena itu sumber pencemaran. Dibuat tahun 2000, jaraknya 10 meter. Diukur sekarang pun masih 10 meter sumur dengan penampungan tinja. Tetapi dari penampungan tinja tetangga. Oke, saya mau mengatakan ini ada kaitan dengan sanitasi aman. Saya mengatakan ini ada konsep yang baru, sanitasi aman. Jadi sanitasi itu dalam tujuan pembangunan berkelanjutan itu adalah referensi pembangunan yang dianut oleh hampir 200 negara di dunia. Sehingga kalau berbicara sanitasi, rujukannya itu. Sanitasi yang paling rendah itu adalah buang air besar sembarangan secara terbuka. Di sungai, di sawah dan sebagainya. Naik sedikit, buang air besar sembarangan secara tertutup, BABS tertutup. Keluarga punya dudukan, punya jongkokan, tetapi tidak punya penampungan tinja. Tambah peralon dibuang ke sungai, ke parit. Itu buang air besar sembarangan tertutup. Naik sedikit sanitasi belum layak. Keluarga punya dudukan, punya jongkokan, ada penampungan tinja, tetapi belum kedap. Yang namanya kedap itu seperti ini, tidak bocor. Tidak bocor. Nah, ironisnya sekarang ketika penampungan tinjanya bocor mencari-mari kemana-mana itu menjadi kebanggaan kita. Kalau bercerita di forum sambil begini, kayak lo jumblengku wis 30 tahun, urung nate tak sedot. Itu menjadi kebanggaan. Padahal tiap hari diisi. Umur seperti saya tuh seharinya tuh mengeluarkan 1/4 kilo tinja. Kalau di keluarga saya ada 4 jiwa, berarti 1 kilo. Satu keluarga 1 hari. Anda bayangkan 1 kelurahan 5 tahun. Dan 1 gram tinja itu ada 3 miliar bakteri. Oke, jadi itu mencemari kemana-mana itu yang belum layak. Nah, yang naik lagi adalah yang layak. Jadi keluarga punya dudukan, jongkokan, leher rangsa, ada penampungan tinjanya dan kedap. Oke, itu yang layak sehingga tidak mencemari lingkungan. Yang terakhir yang aman adalah ketika penampungan tinjanya secara rutin disedot 3 sampai 5 tahun. Jadi itu urut-urutan sanitasi. Ibu, bapak-bapak boleh kemudian sekarang bagaimana rumah saya, apakah masuk aman, layak, belum layak, BABS tertutup atau terbuka. Itu sanitasinya. Oke, lalu yang aman. Aman itu seperti saya, konsepnya sederhana kalau aman. Yang pertama adalah ada penampungan. Konsep sanitasi aman ada penampungan. Lalu yang kedua, karena penampungannya ini kedap, maka harus ada penyedotan. Harus ada penyedotan, lumpurnya disedot, diangkut. Itu kedua, jadi ada penyedotan. Dan yang ketiga ada pengolahan. Jadi kalau sebuah kabupaten belum memiliki pengolahan lumpur tinja, itu jangan mengklaim sanitasinya aman. Karena konsep aman itu ada penampungannya, ada penyedotan dan pengangkutan, dan yang terakhir adalah pengolahan. Kita punya pengolahannya, instalasi pengolahan lumpur tinja di Tanjung Rejo, meskipun belum optimal. Dan alhamdulillah Bapak Bupati kemarin ketika berdialog dengan Jarum berkomitmen untuk tahun ini harus operasional.
Sehingga Kudus berpeluang untuk mengklaim sebagai sanitasi amannya. Ini konsepnya. Penampungan, lalu penampungan tinja yang seperti apa yang pada sanitasi aman? Oke, berikutnya. Yang pertama adalah penampungannya itu, gambar pertama ini, yang warna merah pojok kiri, kedap. Kedap. Sehingga yang atasnya ya lumpur tinjanya di bawah, atasnya ini air, jadi kedap. Kami bersama masyarakat di 6 desa ini, kalau membuat penampungan ini sampai diuji kedap. Setelah cor, selesai diuji kedap. Kasih air, kasih waktu 24 jam, besoknya kita ukur lagi. Terjadi penurunan atau enggak. Jadi yang pertama adalah penampungannya kedap. Lalu yang kedua, kalau penampungan itu kedap, ada lubang masuknya. Dari leher rangsa, ada lubang masuk. Tempat, mohon izin bicara tinja nggak apa-apa ya? Tempat masuknya tinja. Lalu karena ada lubang masuk dan ini kedap, maka ada lubang keluarnya. Ada lubang keluarnya. Sehingga kalau saya tanya, mana lubang masuknya? Oh ini Pak, lubang keluarnya mana? Ada lubang keluarnya. Lalu syarat yang ketiga penampungan itu adalah ada lubang hawanya, ventilasi. Karena tinja kita itu terdiri dari gas metan itu harus dibebaskan. Kalau tidak bisa meledak. Ada lubang hawanya. Lubang hawanya. Yang berikutnya adalah ada lubang kontrolnya, tempat untuk menyedot lumpur tinjanya. Jadi saya bisa berefleksi, tempat saya termasuk penampungannya kedap atau tidak. Jadi itu syarat untuk sanitasi aman. Kalau kemudian tidak kedap itu ya bisa meracuni kemana-mana. Dan di 6 desa itu dari 22.000 yang sudah kita survei, dari 22.000, dari 17.000 yang sudah kita survei, sekitar 17.000 KK, sekitar 60% itu sanitasinya belum layak. Sumur dengan penampungan tinja jaraknya berdekatan. Banyak sampai yang kemudian airnya sudah berubah warna, bau, dan segala. Apalagi kalau musim kemarau. Di 6 desa ini banyak kasus-kasus yang seperti itu. Airnya sudah berbau, warnanya berubah. Karena memang penampungannya tidak kedap. Oke, jadi ini gambar yang berikutnya adalah gambar bagaimana model sanitasi ini yang dikembangkan Jarum bersama masyarakat di 6 desa ini. Jadi ada pertama itu adalah lubang, ada leher rangsanya, lalu ada penampungan tinjanya, dan kemudian ada resapannya. Gambar ini. Ini untuk satu keluarga dengan 4 jiwa bisa bertahan sampai 35 tahun. 35 tahun harus disedot, karena ketika tidak disedot, maka kemudian tinja tidak sempat diolah, akan keluar lagi. Jadi itu Ibu dan Bapak sekalian, pengsanitasian dari gambar sederhananya adalah seperti ini, gambar sederhananya. Berikutnya. Jadi kita melihat ada gambar pada yang ujung kanan saya ini dengan ada yang ujung kiri. Yang di kanan ini adalah dari sana ada leher rangsa, dudukan jongkokan, ada lubang masuknya, ini penampungan. Ini yang tidak kedap, dia melambah kemana-mana. Ketika dia merambah kemana-mana, di sampingnya itu digunakan untuk sumber air kehidupan dia, sehingga dia tercemar. Nah ini yang tidak aman, karena ini tidak kedap. Karena tidak kedap. Hanya lubang masuk saja, dia tidak ada lubang keluarnya. Dia kemana-mana. Sementara kalau yang aman itu adalah, dari sini ada leher rangsanya, kemudian masuk ke lubang masuk ini, terus dia pipa masuk, lalu ada pipa keluarnya, ini untuk pengolahan, dan dia tidak kemana-mana, sehingga sumber yang ada sampingnya pun aman. Jadi air memang sumber kehidupan, tapi kalau air sudah tercemar, jadi sumber bencana. Jadi itu yang ingin kami sampaikan, bagaimana sanitasi aman yang saya sampaikan tadi, pentingnya bagi kualitas kehidupan. Tapi memang tantangannya salah satunya adalah adat dan budaya. Adat dan budaya. Yang lain adalah kebiasaan. Teman-teman kader di desa ketika mencoba mempromosikan ini, jawaban yang paling sering muncul, ngopo dadak repot-repot. Wong kaya ngene wae mbahku sehat gitu. Pertanyaannya,
apakah kita betul-betul sehat? Angka-angka tadi itu menunjukkan bahwa kualitas kesehatan kita itu dalam masalah. Kalau bapak-bapak senang dengan sepak bola, mungkin sekarang bisa kita bandingkan bagaimana tinggi rata-rata pemain bola kita yang asli, jangan yang naturalisasi, dengan pemain di lingkungan Asia Tenggara saja. Singapura sudah mengerikan tingginya. Kalau di kita masih. Tadi angka kematian bayi, angka kematian ibu, kita masih bermasalah. Jadi pertanyaan, apakah betul kita benar-benar sehat itu? Saya pikir itu, dan terakhir saya mohon maaf kalau misalnya kemudian, ini biasanya forumnya forum tidak sesuci ini Mas. Mohon maaf kalau di dalam penyampaian ini ada beberapa hal yang tidak nyaman, tidak enak didengar. Semata-mata hanya untuk pada mendudukan pemahaman yang ingin saya sampaikan dengan bapak-bapak sekalian. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Kalau misalnya tidak cocok ya lupakan saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.